adalah seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik yang saling terhubung menggunakan TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Untuk terhubung ke internet, kita memerlukan perangkat seperti komputer serta router yang sudah terhubung ke akses internet. Internet pada dasarnya adalah jaringan besar yang menghubungkan jaringan lebih kecil. Jaringan ini terdiri dari server dan klien. Server merupakan komputer yang memasuk data atau layanan yang diminta dari klien, sedangkan klien merupakan komputer yang meminta data atau layanan dari server. Dalam penggunaan internet, kita tidak asing dengan namanya upload dan download, di mana upload adalah mentransmisikan data dari komputer lokal ke komputer jarak jauh. Sedangkan download adalah mentransmisikan komputer jarak jauh ke komputer lokal. Untuk mengakses internet, ada dua media, yaitu wireless dan wired. Apabila koneksi terputus, maka yang terjadi adalah ISP atau Internet Service Provider adalah organisasi yang menyediakan layanan untuk mengakses dan menggunakan internet. Untuk dapat menghubungkan komputer ke internet diperlukan ISP sebagai layanan yang menyediakan akses ke internet dengan biaya tertentu. Setiap perangkat yang terhubung ke internet memiliki alamat IP yang unik untuk mengidentifikasi perangkat tersebut. Alamatnya berupa angka 4 set yang dipisahkan dengan titik. Browser merupakan perangkat lunak yang membawa Anda ke situs web dan halaman web masing-masing dan menampilkan konten sedemikian rupa sehingga konten tampak hampir sama tanpa mempedulikan komputer, sistem operasi, dan monitor layar. Apa itu HTTP? Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia. HTTP juga digunakan untuk mengakses World Wide Web. World Wide Web membawa media ke internet. Web dan internet itu tidak sama, karena web berbasis multimedia sedangkan internet tidak berbasis multimedia, karena internet adalah infrastruktur yang mengandung web. URL merupakan alamat web yang membantu browser untuk menemukan sesuatu halaman web. Cara kerja internet dimulai ketika klien mengakses URL, kemudian server menerima perintah dari klien dan langsung mengirimkan halaman web sesuai URL yang diberikan. Kegunaan internet dalam sehari-hari. Yang pertama, pendidikan. Kita dapat mencari buku-buku yang dibutuhkan di internet. Yang kedua, bisnis. Melalui internet, kita bisa mudah membeli atau menjual barang yang kita inginkan. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan adanya internet, kita bisa mencari berita yang terbaru di Indonesia dan di seluruh dunia. Yang keempat, komunikasi.
Dengan banyaknya situs sosial media, kita bisa mudah berkomunikasi meskipun lokasinya berjauhan. Yang kelima, hiburan. Ada banyak macam-macam hiburan yang kita bisa didapatkan di internet. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan tentang literasi digital merupakan tentang kompetensi yang mengkombinasikan kemampuan kognitif dan keterampilan teknis dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi untuk menemukan dan mengevaluasi, juga membuat dan membagikan suatu informasi. Nah, literasi digital ini juga adalah kemampuan yang diperlukan dalam era digital di mana teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi bagian yang sangat penting dan berkembang pesat. Nah, literasi digital ini juga pernah dikenalkan sejak tahun 1997 oleh Paul Glister. Nah, dan diterangkan juga sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital secara efektif dan juga efisien dalam berbagai format. Kemudian, adapun kemampuan literasi digital ini tidak hanya sekedar mencakup kemampuan teknis, melainkan juga dalam menggunakan sumber informasi, tetapi juga mencakup kecakapan seseorang dalam proses berpikir kritis terhadap sumber informasi yang didapatkan dari media digital. Yaitu adapun pengetahuan tentang literasi digital adalah penting bagi masyarakat. Nah, sekarang ini karena teknologi digital ini menjadi bagian yang sangat penting nih dalam suatu kehidupan sehari-hari bagi kita. Juga dengan literasi digital ini, masyarakat itu mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai keperluan, seperti contohnya untuk bekerja, melakukan hobi, menyalurkan hobi, atau juga menunjukkan karya secara online. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang literasi digital bagian manfaat. Manfaat literasi digital ialah dilansir dari manfaat literasi digital bagi masyarakat dan sektor pendidikan pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020, karya Eti Sumiati dan Wijonarko. Literasi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut diantaranya kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca, meningkatkan kemampuan verbal individu. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Tantangan literasi digital. Literasi digital setidaknya memiliki 2 tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut ialah penjelasannya. Yang pertama ada arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Yang kedua yaitu ada konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan era literasi digital, contohnya konten pornografi, isu sara, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten positif dan bermanfaat serta mana konten negatif. Selanjutnya yaitu adalah contoh literasi digital. Literasi digital bisa diterapkan di mana saja, yakni di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Berikut beberapa contoh penerapan literasi digital. Yang pertama adalah literasi digital di sekolah, komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Yang kedua, pembelajaran dengan cara online, yakni lewat aplikasi ataupun web. Yang ketiga yaitu mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet.
Selanjutnya ada literasi digital di rumah melakukan penelusuran dengan menggunakan browser. Yang kelima, mendengarkan musik dari layanan streaming resmi. Selanjutnya yaitu ada melihat tutorial memasak dari internet. Selanjutnya ada menggunakan laptop yang tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan. Yang kedelapan yaitu ada literasi digital di lingkungan masyarakat, yaitu menggunakan media internet untuk menggalang dana atau donasi. Yang kesembilan yaitu adalah penggunaan media sosial untuk sarana promosi penjualan. Yang kesepuluh adalah memakai aplikasi meeting untuk rapat, menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam dunia digital. Di era yang serba digital saat ini, penggunaan gadget, internet, atau media sosial tentu tidak dapat dihindari. Nah, untuk dapat memanfaatkan akses digital secara cerdas dan bertanggung jawab, sebelumnya kita harus tahu dulu dan mempunyai etika dalam dunia digital. Apa saja sih dasar-dasar etika dalam dunia digital itu? Etika digital adalah standar dan aturan perilaku yang tepat saat menggunakan perangkat teknologi dan berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan internet. Kemudian, apa saja sih etika digital itu? Di antaranya, 1. Perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan oleh orang lain. Nah, meskipun tidak terjadi di dunia nyata, pada dasarnya kita sama saja bertemu dengan orang-orang lainnya, hanya saja ruangnya saja yang berbeda. Nah, kemudian yang nomor 2 yaitu tidak menjadikan media sosial sebagai tempat curhat. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, privasi kerahasiaan pribadi kita dalam bentuk apapun harus kita jaga untuk menghindari penyalahgunaan data-data pribadi. Yang ketiga, menghindari konflik digital atau cyberbullying. Nah, dalam dunia digital sebaiknya kita tidak memberikan tanggapan atau berkomentar negatif dalam segala bentuk pesan yang dapat menyebabkan konflik. Nah, kemudian yang nomor 4 yaitu tidak merusak kepercayaan. Kembali lagi kepada poin nomor 2, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada teman kita dan harus diperbolehkan saat kita ingin mengunggah foto mereka, agar unggahan tersebut tidak mempermalukan teman yang kita unggah atau orang lain yang berada di dalam unggahan yang kita unggah tersebut. Kemudian nomor 5 yaitu unggahlah hal yang benar dan tidak berisi hal negatif, kasar atau sindiran. Nah, sebelum kalian mengunggah pesan apapun, kalian harus mengecek ulang pesan tersebut agar tidak menimbulkan hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya. Kemudian nomor 6 yaitu mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Nah, ketika kalian mencari sumber di internet, pastikan kalian dapatkan adalah sumber yang terpercaya untuk mencegah informasi yang salah atau hoax. Nah, kemudian yang terakhir yaitu nomor 7, menghindari plagiarisme. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Jadi kalian itu harus mencantumkan nama penulis atau sumber yang jelas saat ingin menggunakan karya orang lain sebagai referensi, dan pastikan juga untuk tidak menjiplak, dan latihlah kemampuan berbahasa kalian untuk menghindari bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta dan plagiarisme.